Kembali lagi pada channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa dan nasionalisme. Peran bahasa dalam pembentukan identitas nasional. Sebelum kita membahas tentang peran bahasa dalam pembentukan identitas nasional, perlu kita pahami apa sih itu bahasa dan nasionalisme. Nah, bahasa itu adalah sebuah sistem simbolik yang digunakan untuk komunikasi, penyampaian budaya, dan identitas. Bahasa mencerminkan berpikir dan berinteraksi dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks linguistiknya itu, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana interaksi antar manusia dalam kehidupan sosial. Dan bahasa juga itu membentuk identitas suatu bangsa dan menciptakan rasa memiliki di antara masyarakatnya. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme itu adalah sebuah ideologi yang menekankan kepentingan dan identitas bangsa. Ini seringkali berkaitan dengan pencarian kemerdekaan dan penguatan identitas kolektif. Atau paham yang menekankan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi secara istilah, nasionalisme itu mencakup kesadaran untuk memelihara kehormatan bangsa, kebanggaan sebagai penduduk suatu negara, serta solidaritas terhadap sesama warga negara. Nah, dalam praktiknya, nasionalisme itu mendorong individu untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bersama. Kemudian, kenapa sih bahasa itu penting? Yang pertama, bahasa itu membangun rasa kesatuan di antara anggota komunitas. Contoh, pada media dan komunitas digital. Nah, di era digital, penggunaan bahasa Indonesia dalam grup media sosial komunitas itu membantu membangun solidaritas. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial seringkali menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua anggota dan dia memperkuat rasa kesatuan. Yang kedua yaitu bahasa dapat menghubungkan individu dengan sejarah dan warisan budaya mereka. Contoh adat di Minangkabau. Konsep adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, atau adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah, menunjukkan integrasi erat antara adat istiadat dan agama Islam. Hal ini tercermin dalam bahasa dan pepatah yang digunakan sehari-hari dan menunjukkan bagaimana bahasa dan kebudayaan lokal dapat menghubungkan individu dengan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya itu. Teori bahasa dan identitas. Bahasa sebagai alat identitas. Bahasa itu tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, akan tetapi juga sebagai penanda identitas kelompok. Melalui bahasa, individu menunjukkan afiliasi budaya dan etis mereka. Contoh, pada bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Batak, Minang, Jawa, atau bahasa daerah lainnya, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari berfungsi untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi masyarakat tersempat. Bahasa itu juga tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh komunitas tersebut. Atau contoh lainnya itu logat dan dialek. Yang dimana variasi logat dan dialek dalam bahasa menunjukkan identitas regional. Misalnya logat Jawa yang berbeda antara Surabaya dan Yogyakarta, yang dimana itu mencerminkan budaya lokal mereka itu masing-masing berbeda atau masing-masing daerah itu mempunyai logat dan dialeknya yang berbeda. Di sini menurut Anderson menyatakan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibanggakan di mana orang-orang merasa terhubung meskipun tidak saling mengenal, dan bahasa berfungsi sebagai ikatan yang menyatukan individu dalam komunitas ini. Contoh identitas di sini ada dua, yaitu yang pertama identitas pribadi, yang kedua identitas sosial atau kelompok.
Nah, contoh identitas pribadi adalah kartu tanda penduduk atau KTP, ID card, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Di mana setiap warga negara Indonesia itu yang sudah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban berpajak. Yang kedua itu identitas sosial atau kelompok. Yang pertama itu dapat meliputi antara lain religi, etnis, atau suku bangsa, dan kelas sosial. Jadi itu adalah contoh-contoh identitas, baik identitas pribadi maupun identitas sosial atau kelompok. Kemudian kita masuk kepada fungsi bahasa sebagai alat pembeda antara individu dan kelompok sosial. Nah, apa sih pembeda antara individu dan kelompok sosial itu berdasarkan fungsinya? Yang pertama itu identifikasi sosial melalui dialek dan aksen. Nah, dialek di sini itu setiap kelompok sosial sering menggunakan dialek atau aksen tertentu yang dapat menunjukkan asal-usul geografi atau latar belakang sosial. Misalnya, seseorang yang berbicara dengan aksen khas daerah tertentu dapat diidentifikasi sebagai anggota komunitas tersebut. Nah, sedangkan aksen ke status sosial itu dalam banyak kasus penggunaan dialog tertentu dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap status sosial individu. Misalnya, bahasa formal dan kosakata yang kaya seringkali diasosialisasikan dengan status sosial yang lebih tinggi. Sementara bahasa sehari-hari atau slang mungkin dianggap kurang formal. Fungsi yang kedua yaitu varian bahasa dalam kelompok sosial. Dalam sosiolinguistik atau dalam kajian sosiolinguistik itu menunjukkan bahwasannya varian bahasa mencerminkan stratifikasi sosial dalam bermasyarakat. Nah, kelompok-kelompok dengan satu sosial yang berbeda sering menggunakan variasi bahasa yang berbeda pula, baik dalam kosakata maupun struktur kalimat. Hal ini mencerminkan batasan antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu bahasa sebagai penanda identitas budaya. Di sini ada dua. Yang pertama, bahasa daerah. Nah, penggunaan bahasa daerah oleh individu itu menunjukkan identitas etnis dan budaya mereka. Misalnya, ada seseorang yang berbicara dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Mereka itu tidak hanya berkomunikasi saja, akan tetapi juga menunjukkan afiliasi budaya atau etnis mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua itu cerita rakyat dan tradisi lisan, di mana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan cerita, baik itu cerita rakyat ataupun cerita lainnya, dan tradisi lisan yang menjadi bagian penting dari identitas suatu kelompok. Melalui narasi ini, nilai-nilai dan norma-norma budaya itu diwariskan dari generasi ke generasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang dulu. Kemudian bahasa sebagai simbol nasional, di mana bahasa ini seringkali dijadikan sebagai simbol resmi dalam dokumen pemerintah, lagu kebangsaan, dan tradisi budaya. Misalnya, penggunaan bahasa resmi di sekolah dan media massa itu membantu memperkuat identitas nasional. Atau contoh, banyak sekali negara yang mengadopsi bahasa tertentu sebagai bahasa resmi untuk menunjukkan kesatuan nasional, seperti penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri. Nah, yang terakhir itu peran bahasa dalam pembentukan identitas nasional. Nah, ada beberapa poin
poin peran bahasa dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama itu membangun rasa kebersamaan. Yang kedua, pendidikan dan pemeliharaan budaya. Kemudian yang ketiga, peran dalam kebijakan dan ideologi. Dan yang keempat itu bahasa sebagai alat politik. Kemudian yang kelima itu kebangkitan dan pelestarian bahasa itu sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin berikut ini. Membangun rasa kebersamaan. Bahwasanya bahasa menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota komunitas. Dalam konteks nasionalisme, bahasa yang menjadi pengikat yang menyatukan individu dari latar belakang yang berbeda. Membangun rasa identitas kolektif. Hal ini terlihat dalam masyarakat yang beragam, di mana penggunaan bahasa resmi dapat memperkuat solidaritas. Dan yang kedua itu pendidikan dan pemeliharaan budaya. Bahasa merupakan alat utama dalam pendidikan. Melalui bahasa, generasi muda dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada bahasa nasional atau lokal mendukung penguatan identitas budaya dan memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa. Dan yang ketiga yaitu peran dalam kebijakan dan ideologi. Kebijakan bahasa seringkali mencerminkan ideologi nasional. Negara dapat menentukan bahasa resmi yang akan digunakan dalam administrasi dan pendidikan. Kebijakan ini mempengaruhi posisi bahasa minoritas yang kadang-kadang dapat menyebabkan marginalisasi. Di sisi lain, pengakuan dan pelestarian bahasa daerah dapat memperkaya identitas nasional. Yang keempat yaitu bahasa sebagai alat politik. Bahasa juga berfungsi sebagai alat politik dalam nasionalisme. Dalam banyak kasus, penguasaan bahasa tertentu dapat menjadi simbol kekuasaan dan kontrol. Misalnya dalam konteks dekolonisasi, penggunaan bahasa lokal seringkali dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Dan yang terakhir itu kebangkitan dan pelestarian bahasa. Di era globalisasi, pelestarian bahasa lokal menjadi semakin penting. Upaya untuk melestarikan bahasa yang terancam punah bukan hanya untuk menjaga kekayaan yang kelima budaya, itu kebangkitan tetapi juga untuk dan memperkuat pelestarian identitas bahasa. nasional. Di era Komunitas yang globalisasi, berhasil mempertahankan bahasa mereka seringkali memiliki rasa identitas Upaya yang untuk lebih kuat. melestarikan bahasa yang terancam punah bukan hanya untuk menjaga kekayaan budaya, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional. Komunitas yang berhasil mempertahankan bahasa mereka seringkali memiliki rasa identitas yang kuat. Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini atau video kita kali ini. Jangan lupa komen dan like videonya ya guys.